semua orang yang baca suratul kahfi nggak mungkin baca itu kecuali menyisakan tanya. Anjingnya anjing apa, orangnya berapa, berapa lama, ketemuannya Musa dan Khidir di mana, kenapa bunuh orang dan segala macamnya. Banyak banget pertanyaannya. Dan kisah Ashabul Kahfi adalah kisah pertama yang diceritakan dalam dalam suratul kahfi. Yang kedua adalah kisah dua pemilik kebun. Yang ketiga adalah kisah Musa dan Khidir. Yang keempat adalah kisah Zulkarnain. Allah nyeritain 4 kasus yang ditanya 2. Ruhnya nggak diceritain di situ. Dan yang 2 yang diceritain, aku nggak tahu ini otak-atik gatot atau tidak, tapi kenyataannya adalah ini yang pertama, ini yang terakhir. Artinya Allah ketika ditanya nih, coba kalau kamu memang benar, ceritain dong kepada kami tentang penghuni gua dan raja yang mengusir timur dan barat. Logikanya lu jawabnya, oke, ini tentang Ashabul Kahfi. Yang kedua harusnya tentang itu tadi Raja Zulkarnain. Tapi ternyata yang terakhir nih. Urutannya Yang pertama ternyata tentang Ashabul Kahfi yang mereka orang lemah, nggak punya apa-apa dan mereka bukan bangsawan. Makanya mereka lari karena mereka nggak bisa ngelawan. Makanya mereka cuma tidur karena mereka nggak bisa apa-apa. Setelah tidur ngumpulin duit karena mereka nggak punya duit untuk beli makan. Ya kan? Sedangkan Zulkarnain kebalikannya, kontras. Kaya raya, punya segala macam, fa'atba asbaba, dan dia mencari lagi resources yang lain, kekayaan yang lain. Raja masa pergi sendirian? Nggak mungkin. Orang dia menguasai timur dan barat, ya kan? Nah maka dia punya segala-galanya, tapi dia menghadapi dua-dua orang nih, fitnah yang sama, krisis. Krisisnya apa? Satu krisisnya adalah persekusi besar-besaran yang buat orang mati, satunya krisis Ya'juj dan Ma'juj. Si Raja. Zulkarnain. Nah, maka kalau tadi kita tanya tentang Ya'juj dan Ma'juj, ini nggak bisa dilepaskan dari seorang raja, namanya Zulkarnain. Makanya berbedanya Islam dengan yang lain adalah Ya'juj dan Ma'juj diceritakan atas dasar Zulkarnain. Zulkarnain dikisahkan adalah raja yang sangat adil. Dia pergi ke timur, dia pergi ke barat. Setelah dia pergi timur dan barat, dia pergi ke satu tempat di antara 2 gunung. Tadi yang kita sudah bahas, Ya'juj dan Ma'juj itu dari utara. Berarti ada gunung yang terus kemudian melingkupi dari timur sampai ke barat, ada celahnya. Dan kalau lu belajar geografi, lu tahu setiap celah-celah gunung itu adalah pasti ada sungainya di situ, ada celahnya. Karena itu tempat orang untuk jalan. Namanya pass biasanya, mountain pass. Mountain pass. Nah, gitu kan ya. Berarti ini adalah celahnya. Nah, celahnya itu banyak. Pertanyaan di mana nih celahnya nih? Kan kita udah bahas nih dari Balkan kan gunungnya panjang tuh. Dan di situ ada terus kemudian celahnya berarti kita bisa minimalisir bukan di sebelah timur, bukan di sebelah barat, pasti tengah-tengah. Kalau timur adalah Afrika, Mesir dan seterusnya. Barat adalah itu. Timur Asia berarti. Timur Asia. Barat Afrika.